Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5 semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat dan bersemangat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tema 7, subtema 2, yaitu peristiwa kebangsaan seputar proklamasi kemerdekaan, pembelajaran yang ketiga. Apakah anak-anak sudah siap untuk menerima materi hari ini? Ya, baik. Nah, sekarang coba anak-anak amati gambar yang Ibu tampilkan. Apakah kalian tahu siapa tokoh dari gambar yang Ibu tampilkan? Iya, betul sekali. Ini adalah Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta adalah tokoh yang berperan penting dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan. Apakah kalian tahu apa peran dari Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta? Iya, benar sekali. Insinyur Soekarno adalah tokoh yang membacakan teks proklamasi kemerdekaan dengan didampingi oleh wakilnya, yaitu Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, agar lebih jelas untuk pembahasan selanjutnya akan kita pelajari pada materi hari ini. Hari ini kita akan belajar informasi penting pada teks narasi sejarah proklamator, peristiwa heroik mendukung proklamasi, dan indahnya persatuan. Proklamator. Insinyur Soekarno merupakan Presiden pertama Republik Indonesia. Beliau juga merupakan pahlawan proklamator. Insinyur Soekarno menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tahun 1945 sampai 1967. Insinyur Soekarno dikenal pandai berpidato dan menguasai beberapa bahasa asing sehingga dijuluki sebagai singa podium. Insinyur Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901. Jenjang pendidikannya dimulai dari Indich School atau IS di Tulungagung. Setelah lulus, Soekarno melanjutkan pendidikannya di Euro Speech Legend School atau ELS di Mojokerto, Jawa Timur. Kemudian melanjutkan di Hughen Burger School atau HBS di Surabaya dan melanjutkan pendidikannya di Technische Hogeschool atau THS, sekarang menjadi Institut Teknologi Bandung atau ITB di Bandung dan memperoleh gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta adalah Wakil Presiden pertama RI. Beliau menjabat pada tahun 1945 sampai 1957. Beliau juga merupakan Bapak Koperasi Indonesia. Beliau juga sangat berperan dalam upaya memperoleh pengakuan dari pemerintah Belanda terhadap kedaulatan RI. Dr. Andes Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat pada tanggal 12 Agustus 1902. Jenjang pendidikannya ditempuh dimulai dari Euro Speech Legend School atau ELS di Bukit Tinggi, kemudian Mir Uitgebreid Leger Underwich atau MULO di Padang, dan selanjutnya melanjutkan pendidikan di Handels Middelsberg School atau HMS di Jakarta. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta beserta para tokoh lainnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi kemerdekaan dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai pendampingnya.
Bahkan, dalam teks proklamasi tersebut tercantum nama dan tanda tangan mereka berdua atas nama bangsa Indonesia. Oleh karena itulah, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta diberi gelar sebagai pahlawan proklamator pada tahun 1986. Agar kalian lebih paham lagi tentang proklamator, sekarang tuliskan informasi penting dalam bacaan teks narasi sejarah proklamator ke dalam kolom-kolom berikut ini dengan menggunakan prinsip apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Anak-anak sudah paham? Nah, tadi anak-anak sudah belajar tentang proklamator. Anak-anak, apakah kalian tahu seluruh rakyat Indonesia menyambut dengan sukacita proklamasi kemerdekaan? Peristiwa-peristiwa heroik pun terjadi di berbagai daerah. Pembacaan teks proklamasi memicu semangat pejuang-pejuang bangsa dalam mengusir penjajah. Di mana sajakah peristiwa heroik tersebut terjadi? Kita akan membahasnya bersama-sama. Yang pertama, peristiwa heroik di Yogyakarta terjadi pada tanggal 26 September 1945. Para pegawai pemerintah dan perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Yang kedua, peristiwa heroik di Surabaya terjadi pada tanggal 19 September 1945. Apa yang terjadi pada peristiwa heroik di Surabaya? Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, Tunjungan, Surabaya. Orang Belanda mengibarkan bendera merah putih biru di atap hotel. Rakyat pun kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna biru bendera itu untuk dikibarkan kembali. Sehingga bendera merah putihlah yang akhirnya dikibarkan oleh rakyat Surabaya. Yang ketiga, peristiwa heroik di Semarang terjadi pada tanggal 15 Oktober 1945. Pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan dihadapi oleh TKR dan laskar pejuang lainnya. Pertempuran berlangsung selama 5 hari. Akibat pertempuran ini, ribuan pemuda gugur dan ratusan orang Jepang tewas. Untuk mengenang peristiwa itu, di Semarang didirikan Monumen Tugu Muda. Selanjutnya, peristiwa heroik di Aceh terjadi pada tanggal 6 Oktober 1945. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia atau API. Anggota API kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Nah, itulah beberapa contoh peristiwa heroik yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Apakah anak-anak tahu apa nilai yang dapat kita ambil dari peristiwa melawan penjajahan di berbagai daerah tersebut? Ya, tentunya nilai persatuan. Semua menunjukkan rasa persatuan dan kesatuan, tidak lagi memikirkan kedaerahan, suku, agama, dan golongan. Hanya ada satu identitas, yaitu Indonesia. Oleh karena itu, dengan beragamnya masyarakat yang ada di Indonesia, kita tetap harus menjaga persatuan dan hidup dengan rukun. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar yang Ibu tampilkan. Ini ada gambar apa, anak-anak?
Ya, benar sekali. Ini adalah lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Coba sekarang anak-anak lihat pita yang dicengkeramnya. Pada pita itu tertulis kalimat Bhinneka Tunggal Ika. Kalimat tersebut diambil dari kitab Sutasoma karangan Hutan Tular yang memiliki arti berbeda-beda tetapi tetap satu. Kata-kata tersebut berarti walaupun kita berbeda-beda dari berbagai daerah yang berbeda di Indonesia, tetapi kita tetap satu. Nah, semboyan itulah yang kemudian mengikat keberagaman bangsa menjadi satu kesatuan. Nah, setelah kalian memahami makna Bhinneka Tunggal Ika, kalian harus menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kalian bersama teman-teman kalian, pasti kalian menemukan ada yang berbeda suku dan budayanya, berasal dari daerah lain. Kemudian ada yang berbeda jenis kelaminnya, ada teman yang perempuan dan ada teman yang laki-laki. Kemudian agamanya juga pasti berbeda-beda. Dan ada pula yang berbeda golongannya, misal usianya berbeda, perbedaan sosial, ekonomi, pendidikannya berbeda. Nah, bagaimana kalian harus bersikap? Kita harus menerapkan nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika. Nah, caranya yaitu dengan mensyukuri perbedaan dengan cara saling menghormati dan menghargai orang lain. Dengan hal tersebut, perbedaan itu justru membuat hidup makin indah. Nah, apakah manusia dapat hidup sendiri? Tentunya tidak. Manusia tidak dapat hidup sendiri karena merupakan makhluk sosial. Manusia harus saling membantu. Dengan saling membantu di tengah masyarakat, hidup akan terasa aman, nyaman, dan tentram. Coba amati gambar yang Ibu tampilkan. Ini adalah gambar orang yang saling bergotong royong. Nah, itu mencerminkan indahnya hidup bersatu dalam perbedaan. Anak-anak sudah paham? Tidak terasa kita sudah berada di penghujung pembelajaran. Apa saja materi yang kita pelajari hari ini? Ya, betul. Kita sudah belajar tentang proklamator, kemudian kita juga belajar tentang peristiwa heroik di berbagai daerah, dan kita juga belajar indahnya persatuan atau Bhinneka Tunggal Ika. Bagaimana perasaan kalian mengikuti kegiatan hari ini? Pasti menyenangkan, bukan? Semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kalian dan dapat menambah ilmu pengetahuan kalian. Demikian materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga anak-anak semuanya sudah paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.